Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhir Rahman Zega dengan NIM 24011095. Kali ini saya akan membuat video tentang gelombang, getaran, dan suara. Baik, yang pertama yaitu getaran. Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik keseimbangannya. Jika kamu pernah melihat ayunan bergerak maju mundur, itulah contoh getaran. Getaran ini bisa berulang dalam pola tertentu atau bisa juga tidak beraturan, tergantung sistemnya. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti senar gitar yang sedang dipetik. Contoh selanjutnya yaitu seperti pegas yang ditekan lalu dilepaskan, ponsel yang bergetar saat notifikasi masuk, gempa bumi sebagai getaran kulit bumi. Ada juga unsur-unsur penting dalam getaran, yaitu amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari posisi keseimbangan. Kedua, frekuensi, jumlah getaran dalam 1 detik atau satuan hertz. Ketiga, periode, waktu yang diperlukan untuk satu getaran penuh, T sama dengan 1 per F. Energi getaran, makin besar amplitudo, makin besar energi getarannya. Ada juga jenis-jenis getaran, yaitu 1. Getaran bebas, terjadi ketika suatu benda bergetar karena dilepaskan setelah diberi gaya. Contohnya, ayunan yang ditarik lalu dilepas. Kedua, getaran paksa, yaitu terjadi ketika getaran terjadi akibat gaya luar yang terus bekerja. Contohnya, meja yang bergetar karena mesin bor di atasnya. Ketiga, getaran teredam, yaitu getaran yang makin lama makin kecil amplitudonya karena ada gaya gesekan atau hambatan udara. Contohnya yaitu seperti pegas yang bergetar lalu berhenti. Yang kedua yaitu ada gelombang. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah perambatan getaran dari suatu titik ke titik lain. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan partikel secara permanen. Misalnya, saat kamu melempar batu ke air, gelombang menyambar tapi molekul air tetap di tempatnya, hanya naik turun. Dalam gelombang ada yang disebut dengan parameter gelombang, yaitu 1. Panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik yang berurutan dan sefase seperti puncak ke puncak. Kedua, ada frekuensi, yaitu jumlah gelombang yang lewat dalam satu titik. Ketiga, ada periode, waktu satu gelombang, yaitu T sama dengan 1 per second. Keempat, ada cepat rambat, yaitu kecepatan energi gelombang merambat, F sama dengan P kali F. Ada juga jenis-jenis gelombang, yaitu berdasarkan medium, gelombang mekanik, perlu medium untuk merambat. Contoh, gelombang air, gelombang suara, dan gelombang elektromagnetik. Tidak perlu medium, bisa merambat di ruang hampa. Contohnya, cahaya, sinyal radio, dan sinar X. Kedua, berdasarkan arah getaran. 1. Gelombang transversal, arah getaran tegak lurus, arah rambat. Contohnya, gelombang tali dan gelombang cahaya. Kedua, gelombang longitudinal, arah getaran sejajar dengan arah rambat. Contohnya seperti gelombang suara di udara. Ketiga, ada gelombang longitudinal, arah getaran sejajar dengan arah rambat. Contohnya gelombang suara di udara. Ada juga contoh gelombang di alam dan teknologi, yaitu gelombang laut atau transversal, gelombang radio atau elektromagnetik, dan gempa bumi atau kombinasi gelombang longitudinal dan transversal. Dan yang terakhir yaitu suara atau sound. Apa itu suara? Suara adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat dan ditangkap oleh telinga atau sensor. Suara terbentuk dari getaran benda seperti pita suara saat kita bicara atau gendang yang dipukul. Ada juga sifat-sifat suara, yaitu tidak bisa merambat di ruang hampa. Cepat rambat suara berbeda tergantung medium, yaitu udara sama dengan 343 meter per sekon, air sama dengan 1500 meter per sekon, besi sama dengan 5000 meter per sekon. Ada juga ciri-ciri suara, yaitu frekuensi,
menentukan tinggi atau rendahnya nada atau pitch. Nada tinggi sama dengan frekuensi tinggi. Kedua, ada amplitudo, yaitu menentukan keras atau lembutnya suara atau volume. Suara keras sama dengan amplitudo besar. Ketiga, ada spektrum atau timbre, yaitu menentukan warna suara, membedakan suara gitar dan biola walau nadanya sama. Ada juga jenis-jenis suara berdasarkan frekuensi, yaitu infrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz. Tidak bisa dengar manusia, dipakai hewan seperti gajah. Kedua, ada audiosonik, 20-20 ribu Hz, bisa didengar manusia. Ketiga, ada ultrasonik, kurang dari 20 ribu Hz, digunakan oleh kelelawar, alat USG, dan sonar. Ada juga hubungan getaran gelombang suara. Getaran adalah asal mula dari gelombang. Ketika getaran menyebar ke medium, ia menjadi gelombang. Jika gelombang tersebut masuk ke dalam rentan frekuensi tertentu, terdengar sebagai suara oleh manusia. Contohnya yaitu ketika kamu memetik sinar gitar. Senar bergetar, selanjutnya getaran merambat ke udara sebagai gelombang longitudinal. Selanjutnya, telinga menerima dan otak memproses sebagai suara musik. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu getaran, yaitu mesin industri, jam tangan mekanik, deteksi gempa bumi. Kedua, yaitu gelombang, yaitu komunikasi, gelombang radio, TV atau internet. Energi, gelombang laut untuk listrik. Kesehatan, gelombang ultrasonik untuk USG. Dan yang terakhir yaitu suara, seperti musik dan instrumen, komunikasi manusia, alat sonar kapal selam, pendeteksi cacat logam dengan gelombang ultrasonik. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.